Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anindya Aulia Rahma dengan NPM 2404100181 dari kelas E041 mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SPAN Lapor Inovasi Kolaboratif Governance dalam Pelayanan Publik Digital di Indonesia. Analisis studi kasus berdasarkan pendekatan kolaboratif governance co-production disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Memasuki slide pertama, yakni latar belakang. Pelayanan publik merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu good governance. Namun, birokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan seperti fragmentasi pengaduan, lambatnya respons instansi, rendahnya transparansi, dan yang terakhir yakni lemahnya akuntabilitas pelayanan. Pemerintah meluncurkan SPAN Lapor, yakni Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional sebagai platform pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara nasional. Sistem ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi secara mudah dan transparan. Rumusan masalahnya yakni 1. Bagaimana SPAN Lapor mengimplementasikan collaborative governance dan co-production. 2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam SPAN Lapor. 3. Apa keberhasilan dan tantangan yang dihadapi SPAN Lapor. Memasuki slide kedua, yakni penjelasan tentang SPAN Lapor. SPAN Lapor merupakan pengembangan dari sistem lapor yang diluncurkan oleh Kantor Staf Presiden atau KSP pada tahun 2012. Pada tahun 2015, sistem ini berkembang menjadi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang dikelola bersama oleh 1. Kementerian PANRB, 2. Ombudsman Republik Indonesia, 3. Kantor Staf Presiden. Dasar hukumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Kanal pengaduannya yakni melalui website lapor.go.id, aplikasi Android dan iOS, SMS melalui 1708, media sosial X atau Twitter, dan yang terakhir yakni sistem pengaduan daerah yang terintegritas. Memasuki slide selanjutnya yakni kerangka teori. Collaborative Governance, Ansel dan Yes 2008. Collaborative Governance merupakan proses kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan publik yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan bertujuan menyelesaikan masalah bersama. Selanjutnya, Co-Production Ostom 1996, Bofright 2007 adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima pelayanan, tetapi juga menjadi bagian dari penyedia pelayanan. E-governance yakni pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam penyelenggara pemerintahan. Memasuki slide selanjutnya yakni data dan pencapaian SPAN Lapor. Di situ sudah tertera indikator. Jumlah laporan pada 2018 sebanyak 1,3 juta. 2023 sebanyak 3,4 juta. Instansi terhubung kurang lebih 400. 2023 kurang lebih 600. Tingkat respon 2018 54%. 2023 87%. Pengguna terdaftar 2018 kurang lebih 800.000. 2023 kurang lebih 3,2 juta. Data menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator. Tingkat respon instansi meningkat dari 54% menjadi 87%, yang menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas birokrasi.
Selain itu, jumlah pengguna dan instansi yang terhubung juga terus bertambah, sehingga memperluas jangkauan pelayanan publik digital di Indonesia. Selanjutnya yakni pemetaan aktor dalam collaborative governance. Ada dua, yaitu aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah. Yang pertama, aktor pemerintah. Kemen PAD RB sebagai pengelola sistem nasional, Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai koordinator strategis, dan yang terakhir pemerintah daerah sebagai pelaksana tindak lanjut laporan. Yang kedua yakni aktor non-pemerintah, masyarakat sebagai pelapor dan pengawas layanan, LSM sebagai mitra advokasi, media massa sebagai pengawas eksternal, dan yang terakhir akademisi sebagai peneliti dan evaluator kebijakan. Selanjutnya yakni analisis collaborative governance. Berdasarkan Arkan model Ansel dan Gas 2008, Span Lapor memenuhi unsur-unsur kolaboratif sebagai berikut. 1. Yakni starting condition. Span Lapor lahir dari kebutuhan untuk mengatasi lemahnya koordinasi pengaduan publik dan ketimpangan hubungan antar warga dan birokrasi. 2. Institutional design. Didukung oleh Perpres nomor 78 tahun 2013, adanya pembagian peran yang jelas SLA, respon instansi, dan dashboard publik yang transparan. 3. Fasilitas leadership. Kemenpan RB berperan sebagai fasilitator kolaborasi, sedangkan Ombudsman Republik Indonesia berfungsi sebagai pengawasan independen. Yang terakhir yakni kolaboratif proses. Proses kolaborasi dilakukan melalui koordinasi antar lembaga, pembangunan kepercayaan publik, komitmen bersama, dan mekanisme tindak lanjut pengaduan yang berkelanjutan. Slide selanjutnya yakni analisis co-production. Span Lapor merupakan bentuk nyata co-production karena masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga berperan aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Co-commissioning, masyarakat memberikan masukan dan pengaduan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan serta perbaikan layanan. Co-delivery, masyarakat memantau tindak lanjut laporan, memberikan umpan balik, serta menilai tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang digunakan. Melalui mekanisme ini, masyarakat berfungsi sebagai sensor sosial yang membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan publik serta cepat dan berkelanjutan. Slide selanjutnya yakni keberhasilan dan tantangan Span Lapor. Keberhasilannya, jumlah laporan meningkat hingga 3,4 juta pada tahun 2013. Tingkat respon instansi mencapai 87%, terhubung dengan lebih dari 600 instansi pemerintah. Mendapat penghargaan United Nations Public Service Award 2019, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Tantangannya yakni kesenjangan akses teknologi dan literasi digital. Kualitas penyelesaian laporan belum selalu memuaskan. Koordinasi pusat dan daerah masih bervariasi. Yang terakhir, potensi menurunnya partisipasi masyarakat akibat ketidakpuasan terhadap tindak lanjut laporan. Memasuki slide selanjutnya yakni kesimpulan. Span Lapor merupakan salah satu implementasi kolaboratif governance dan co-production yang paling kooperatif di Indonesia. Platform ini berhasil memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui sistem pengaduan yang transparan, partisipasif, dan berbasis teknologi digital. Keberhasilan Span Lapor terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna laporan, serta tingkat respon instansi. Namun demikian, pemerintah masih perlu mengatasi tantangan berupa kesenjangan digital, kualitas penyelesaian laporan, dan penguatan koordinasi antar lembaga agar sistem ini semakin efektif dan berkelanjutan. Dalam slide selanjutnya, saya sudah mencantumkan sumber referensi
Dan sekian dari saya, Anindya Uli Rahma. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.